Setiap mahasiswa tentunya ingin cepat menyelesaikan studinya. Namun ingat, ada tugas akhir yang harus diselesaikannya, berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Agar hasilnya maksimal, mari ikuti terus channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Nursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ayub Nursalin, MA, di channel Akademik Belajar Bersama. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar bersama. Silakan like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Agar video ini dapat memberi manfaat kepada banyak orang, silakan share ke kolega-kolega terdekat yang membutuhkannya. Baik, pada video pertama kita sudah membahas tentang konstruksi dasar sebuah skripsi, tesis, dan juga disertasi yang kita sebut dengan La Problematique de Recherche atau permasalahan penelitian, di mana di dalamnya terdapat 7 aspek atau komponen pendukungnya. Karena masalah penelitian menjadi titik sentral dari sebuah penelitian, maka pada bagian kedua ini kita akan fokus pada langkah-langkah bagaimana membuat atau menentukan masalah penelitian secara baik, agar penelitian yang kita lakukan bisa terarah dengan jelas. Bersumber dari satu makalah singkat tapi spesifik, berjudul Definir in Problematique de Recherche, mendefinisikan sebuah permasalahan penelitian, ditulis oleh Donald Long pada tahun 2004, saya akan menyampaikan 12 pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang peneliti atau mahasiswa, khususnya yang akan membuat karya ilmiah berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah pengetahuan Anda tentang fenomena atau subjek tertentu terbatas pada pengamatan yang sederhana? Atau Anda telah melakukan penelitian terhadap subjek tersebut secara baik atau bahkan secara mendalam? Pertanyaan pertama ini tentu sangat penting. Mengapa? Karena dapat mengarahkan kita untuk benar-benar memahami fenomena tertentu yang akan kita teliti. Dengan kata lain, jangan hanya melihat sekilas kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa fenomena ini sangat menarik untuk diteliti. Tidak seperti itu tentunya. Kita harus benar-benar melakukan grand tour atau penelitian pendahuluan, baik melalui pembacaan literatur, observasi, atau bahkan pengumpulan data-data awal. Saya sendiri misalnya, ketika akan menulis disertasi tentang pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, studi terhadap Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965, saya berusaha mengikuti perkembangan beberapa isu aktual. Di antaranya, pertama, tentang kekerasan atas nama agama yang menyasar khususnya kepada aliran-aliran keagamaan minoritas atau sempalan yang mulai mencuat di permukaan setidaknya sejak tahun 2005. Yang kedua, saya juga mengikuti perkembangan kasus pemidanaan orang-orang yang dianggap sebagai nabi palsu atau telah menyebarkan paham keagamaan yang dianggap sesat. Dan berikutnya, yang ketiga, saya memahami logika berpikir dua kelompok besar yang mendukung dan yang menolak pencabutan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 sampai 2010. Setelah saya melakukan pembacaan atau pengamatan awal terhadap fenomena tersebut, kemudian saya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Baru kemudian menentukan bahwa tema ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda hanya ingin mendeskripsikan fenomena yang membuat Anda penasaran, atau mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari fenomena tersebut, atau ingin membangun hubungan antar aspek atau variabel yang ada? Pertanyaan kedua ini mempertanyakan arah dari keingintahuan kita terhadap fenomena yang telah kita amati di awal. Pertanyaannya memang memberikan pilihan, tetapi kalau kita hanya berhenti pada pilihan pertama atau kedua saja, maka penelitian yang kita lakukan mungkin tidak akan begitu mendalam. Oleh karena itu, pilihlah pilihan yang terakhir. Karena dengan sendirinya, maka penelitian pertama dan kedua akan tercover juga. Sebagai contoh misalnya,
saya mencoba untuk membangun keterkaitan antara keberadaan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 dengan beberapa fenomena yang telah saya sebutkan di atas. Dengan sendirinya, maka saya akan mendeskripsikan berbagai aspek terkait dengan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965, baik aspek sejarah penyusunan maupun aspek substansinya. Setelah itu, saya mengidentifikasi konsekuensi hukum dari implementasinya dalam berbagai kasus yang terkait. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk-bentuk penindakan oleh aparat dan juga respon masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang ketiga, aspek apa saja dari suatu fenomena yang akan kita teliti telah dipelajari oleh peneliti lainnya. Pertanyaan ketiga ini mengarah bahwa suatu penelitian adalah proses dialog, bukan monolog. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, terutama di era serba direct atau langsung atau digital, di mana suatu peristiwa tertentu di suatu tempat nan jauh di sana, mudah sekali untuk diketahui informasinya dari tempat kita berada, dimanapun dan kapanpun itu. Itu artinya bahwa kita bukanlah orang yang pertama kali yang mengetahui, mengamati, atau bahkan menelitinya. Kajian tentang Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 di Indonesia misalnya tentu sudah sangat banyak, terutama setelah adanya proses uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Isu tentang penodaan agama tentu juga bukan hanya di Indonesia, tetapi juga banyak di banyak negara, sehingga sangat mungkin banyak perspektif yang ditawarkan dan juga banyak aspek yang sudah dikaji, baik dari sisi sosial ekonomi, politik, hukum, dan tentunya keagamaan. Disinilah tantangan kita nantinya untuk mendialogkan isu atau fenomena yang akan kita kaji dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Arahnya tidak lain untuk menentukan di mana posisi penelitian kita di antara penelitian-penelitian terdahulu. Atau dengan kata lain, kita diarahkan untuk menemukan celah yang dapat diisi oleh proyek penelitian kita. Pertanyaan keempat, adakah teori yang menawarkan penjelasan untuk fenomena yang menarik minat Anda? Pertanyaan keempat ini kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Namun di sini lebih pada ide-ide besar atau proposisi-proposisi atau postulat-postulat yang sudah mapan yang dihasilkan oleh peneliti terkait dengan fenomena atau tema yang sama. Keberadaan teori yang sudah ada ini sangat membantu kita untuk menjelaskan berbagai aspek dari fenomena yang akan kita teliti. Saya ambil contoh umpamanya teori tentang kebijakan publik bidang keagamaan, di mana teori ini saya gunakan untuk memahami fenomena munculnya aliran-aliran sempalan atau aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Tahapannya seperti apa? Saya awali misalnya melalui pemahaman bagaimana aliran-aliran keagamaan sempalan memunculkan gejolak di masyarakat. Setelah itu, saya akan memahami bagaimana respon publik, aparat keamanan, para penegak hukum, pemegang kebijakan publik, tindakan-tindakan apa yang mereka lakukan, keputusan apa yang diambil, dan bagaimana keputusan itu kemudian diimplementasikan, serta bagaimana implementasi keputusan atau kebijakan itu direspon oleh pihak-pihak terkait, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam hal ini, kita juga menggunakan misalnya teori hegemoni, teori kuasa, atau yang lainnya untuk menjelaskan berbagai aspek yang ada. Pertanyaan kelima, dalam laporan-laporan penelitian yang telah Anda baca tentang subjek tertentu, adakah aspek yang menurut Anda masih lemah atau belum mendapatkan perhatian yang Anda inginkan? Dengan pertanyaan ini, kita diarahkan juga untuk menentukan aspek-aspek mana yang perlu dipahami lebih lanjut atau lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian yang akan kita lakukan nanti dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang baru bagi semua pihak terkait dengan beberapa aspek dari suatu fenomena yang ada, di mana aspek-aspek tersebut belum dikaji lebih mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Disinilah mungkin kunci awal untuk menentukan novelty atau kebaruan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam penelitian yang saya lakukan misalnya, salah satu aspek yang saya tonjolkan adalah aspek kesejarahan, khususnya yang berlangsung antara tahun 1950 sampai tahun 1965, di mana saya melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen
atau arsip-arsip yang belum banyak disentuh oleh para peneliti yang fokus pada kajian yang sama. Selanjutnya, pertanyaan keenam, akankah penelitian Anda terfokus pada penerapan metodologi yang lebih ketat daripada penelitian sebelumnya atau pada aspek baru dari fenomena tersebut? Pertanyaan keenam ini juga merupakan pilihan. Bisa pilih salah satunya, bisa juga pilih keduanya. Pada aspek metodologi ini mungkin kita bisa mengedepankan sumber-sumber data yang akan kita gunakan. Semakin kaya data kita, maka semakin menarik pemaparannya. Dengan demikian, kita akan memberikan informasi tambahan untuk melengkapi informasi apa yang sudah diberikan oleh peneliti sebelumnya. Kalau dari aspek kebaruan dari suatu fenomena, maka kita akan memberikan informasi yang benar-benar baru yang belum dijelaskan atau dieksplorasi oleh peneliti lain. Yang ketujuh, apa kesulitan utama yang Anda perkirakan? Pertanyaan ini sifatnya preventif, di mana di dalam tradisi akademik Prancis, ketika para mahasiswa S3 akan memasuki tahun kedua atau ketiga, biasanya beberapa profesor yang ditunjuk sebagai anggota komite suivi de thèse, tim penguji untuk menentukan apakah mereka layak untuk lanjut tahun berikutnya, biasanya akan bertanya kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melakukan penelitian yang dilakukan, baik dari segi proses maupun pencapaian substansinya. Bisa jadi, kesulitan yang kita hadapi itu terkait dengan proses pengumpulan data primer. Apakah ada kesulitan untuk mendapatkannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hal ini harus diantisipasi dan dicarikan solusi atau alternatifnya. Pertanyaan yang kedelapan, apakah Anda dapat memprediksi jawaban alternatif untuk pertanyaan dasar Anda? Pertanyaan ini sepertinya sudah mengarah kepada hipotesis penelitian atau jawaban sementara penelitian. Hipotesis dasar sebuah penelitian tentunya hanya satu, karena masalah penelitian yang akan diselesaikan atau yang dicarikan solusinya juga hanya satu, sebagaimana sudah dijelaskan. Namun, dalam perkembangan penelitian, biasanya hipotesis itu akan berubah seiring dengan data-data lapangan yang kita peroleh. Artinya, kita harus memiliki beberapa jawaban sebagai alternatif terhadap jawaban sementara yang pertama. Bahkan, untuk setiap babnya, kita bisa membuat hipotesis agar bisa menjadi tolak ukur apa yang akan kita buktikan di dalam setiap bab. Ini biasanya digunakan untuk model penelitian sosial humaniora dan bentuk masalah penelitiannya bersifat teoritis. Jadi, kalau ada 5 bab dengan pendahuluan dan penutup, maka setidaknya ada 4 hipotesis. 1 hipotesis dasar atau inti, dan 3 hipotesis pendukung untuk masing-masing babnya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Pertanyaan yang ke-9, apakah Anda lebih suka melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Apakah Anda bermaksud membiasakan diri dengan analisis kualitatif atau analisis data kuantitatif? Pertanyaan ini hanya mengkonfirmasi kecenderungan kita dalam melakukan penelitian. Apakah memiliki kecenderungan ke kualitatif atau kuantitatif, yang mana penentuan ini akan menentukan model data yang akan kita kumpulkan, instrumen dan alat analisis yang akan kita gunakan, dan lain sebagainya. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian yang bersifat praktis, sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian yang bersifat teoritis. Ini juga nanti akan kita bahas di video tersendiri. Namun jangan khawatir, kalau kita memiliki kecenderungan keduanya, sekarang ini sudah ada istilah perpaduan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang kemudian dikenal dengan mixed method, metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan ke-10, bagaimana hasil penelitian Anda akan meningkatkan pengetahuan tentang subjek penelitian atau topik penelitian? Pada pertanyaan ini, mungkin kita bisa mengaitkan dengan pertanyaan yang kelima. Intinya, bahwa tujuan dari penelitian kita adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap satu aspek yang belum dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Pertanyaan ke-11, apa yang ingin Anda ketahui dari hasil penelitian Anda? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk menentukan target dari penelitian yang akan kita lakukan. Dengan bahasa lain, apa tujuan dari penelitian kita? Misalnya,
mengetahui atau memahami lebih dalam implikasi-implikasi dari keberadaan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. Inilah yang akan menentukan dalam perumusan masalah nantinya. Dan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-12 yang harus Anda jawab, bagaimana masalah penelitian Anda harus dinyatakan? Rumusan masalah ini bisa dinyatakan dalam satu kalimat, bisa juga beberapa kalimat. Yang terpenting, jelas rumusannya dan terukur untuk dilakukan penelitian. Sekali lagi, saya ambil contoh dari disertasi saya, di mana rumusan masalahnya secara singkat saya sebutkan begini. Legitimasi Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 dalam pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau pelarangan gerakan keagamaan minoritas di Indonesia. Dari rumusan masalah ini, maka kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita anggap relevan dengan topik yang kita bahas. Terkait dengan bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian, akan kita bahas atau kita ulas lebih lanjut dalam video berikutnya. Itulah langkah-langkah praktis bagaimana kita merumuskan sebuah masalah penelitian, di mana untuk merumuskannya secara tidak langsung akan terkait dengan aspek-aspek lain dari sebuah bangunan, sebuah penelitian yang disebut problematic research. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang dan salam belajar bersama.